Om Swastiastu. Ada banyak kasus penghinaan atau bullying yang mengakibatkan korbannya menjadi stres, sedih, atau marah. Bahkan ada korban bullying yang sampai bunuh diri karena tidak kuat menahan perkataan dan perlakuan bullying yang dialaminya. Untuk itu, kami Suara Dharma Channel akan mencoba memberikan secercah cahaya motivasi bagi Anda yang sedang mendapatkan penghinaan atau bullying. Sahabat Dharma sekalian, dewasa ini penghinaan atau pembulian sangat marak terjadi. Tak hanya di kehidupan nyata, pembulian bahkan terjadi di media sosial atau di dunia maya. Hal ini menjadi momok yang cukup menakutkan bagi sebagian kalangan, karena efek dari pembulian bisa saja menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan psikis yang dapat berujung pada tidak terkendalinya pikiran. Tidak terkendalinya pikiran dapat menjerumuskan manusia pada narkotika, minuman keras, dan hal-hal negatif lainnya. Bahkan bisa sampai timbul pikiran untuk mengakhiri hidup sendiri atau bunuh diri. Sahabat Dharma sekalian, perlu dipahami bahwa suka dan duka muncul silih berganti, ibarat musim dingin dan musim panas yang datang silih berganti. Adanya suka dan duka di dunia ini adalah wajar. Adanya kesenangan dan penderitaan di dunia ini adalah wajar. Jika kita bahagia hari ini, belum tentu di hari esok akan bahagia juga. Bisa jadi di hari esok kita akan mendapatkan masalah. Kita semua harus belajar untuk mentolerir suka dan duka dan menganggapnya hal yang biasa terjadi. Jangan sampai suka membuat kita terbang tinggi, dan juga jangan sampai duka membuat kita jatuh tersungkur. Menurut kitab suci Weda, seseorang yang tetap seimbang dalam suka dan duka adalah orang yang bijaksana. Hal ini dinyatakan dalam Weda Bhagavad Gita sebagai berikut. Orang yang sudah menaklukkan pikiran, sudah mencapai kepada Sang Jiwa Agung, sebab dia sudah mencapai ketenangan. Bagi orang yang seperti itu, suka dan duka, panas dan dingin, penghormatan dan penghinaan semuanya sama. Berdasarkan sloka Weda tersebut, dapat kita ketahui bahwa keseimbangan pikiran menjadi salah satu syarat untuk mencapai moksa. Jika kita ingin mencapai moksa, maka sebaiknya kita tetap tenang meskipun dikelilingi suka dan duka yang datang silih berganti. Moksa adalah pembebasan dari punarbawa, kelahiran berulang-ulang, atau penyatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Setelah mencapai moksa, kita tidak akan terlahir lagi di dunia ini yang penuh suka dan duka ini. Kita sebagai umat Hindu percaya bahwa surga adalah tempat kesenangan, neraka adalah tempat siksaan, dan moksa adalah tempat pembebasan atau penyatuan dengan Tuhan. Wajar saja jika di dunia ini kita mendapatkan suka atau kebahagiaan, dan wajar saja jika di dunia ini kita mendapatkan duka atau kesedihan. Jika kita mempunyai musuh atau orang yang membenci kita, maka kita sebagai orang yang berlaku dharma sebaiknya jangan ikut membencinya. Jangan membalas kebencian dengan kebencian. Sesungguhnya kita sebagai umat Hindu yang beriman harus bersikap sama terhadap kawan dan musuh. Kawan dan musuh sebaiknya diberikan sikap yang sama. Kawan dan musuh sebaiknya kita berikan cinta dan kasih sayang yang sama. Persamaan sikap antara kawan dan musuh ini dinyatakan secara tegas pada Weda Bhagavad Gita Adhyaya 12, sloka 18 dan 19 sebagai berikut. Orang yang bersikap sama terhadap kawan dan musuh, seimbang dalam penghormatan dan penghinaan, panas dan dingin, suka dan duka, kemasyuran dan fitnah, selalu bebas dari pergaulan yang mencemarkan, selalu diam dan puas dengan segala sesuatu, yang tidak mempedulikan tempat tinggal apapun, mantap dalam pengetahuan, dan tekun dalam bakti, orang seperti itu sangat kucintai. Dari sloka Weda tersebut, dapat kita ketahui bahwa sikap seimbang terhadap kawan dan musuh sangat disarankan dalam jalan Dharma. Siapapun yang mampu bersikap seimbang dalam penghormatan dan penghinaan adalah orang yang mulia. Apabila Anda mendapatkan penghinaan dari orang lain, bukan berarti Anda buruk.
Juga bukan berarti dia yang menghina Anda lebih baik dari Anda. Contohnya misalnya, jika musuh Anda meneriaki Anda anjing, bukan berarti Anda seperti anjing, dan tentu Anda tidak akan berubah menjadi anjing. Anda tetaplah menjadi manusia. Kita sebagai umat Hindu mempercayai adanya hukum karma pala, hukum sebab akibat, atau hukum aksi reaksi. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Jika kita menanam keburukan, maka kita akan menuai keburukan juga. Jadi, tidak ada alasan untuk membalas keburukan dengan keburukan. Sebongkah berlian tidak akan berubah menjadi batu, meskipun berlian itu dikatakan batu 1000 kali pun. Ada satu sloka indah dari kitab Slokantara yang mungkin bisa memotivasi sahabat Dharma sekalian agar tidak goyah jika dihina. Slokanya berbunyi sebagai berikut. Baik tamu yang memuji atau orang yang menghina, keduanya adalah kawan penolong kita. Orang yang menghina kita itu membersihkan kita dari dosa yang ada pada diri kita, sedangkan tamu yang memuji kita itu membawa kita ke surga. Jadi sebaiknya kita jangan sampai tumbang jika dihina, dan jangan pula membalasnya dengan keburukan. Keseimbangan dalam suka dan duka sangat disarankan bagi siapapun yang menempuh jalan Dharma. Jangan terbang ketika dipuji, dan jangan tumbang ketika dihina. Sekian pembahasan dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi sahabat Dharma sekalian. Semoga Hindu bisa menjadi teladan dalam menyebarkan kedamaian dan keharmonisan untuk alam semesta beserta isinya. Om Sarwe Bhawantu Sukhinah. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, 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 Om.